أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Jadi masih kelanjutan ayat sebelumnya ini. Ayat-ayat tentang jihad, tentang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alam taro ilal ladzina, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian. Tahanlah tangan kalian, atau jangan kamu lawan orang-orang kafir itu. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan bayarlah zakat atau tunaikanlah zakat. Falam kutiba alaihimul qital, maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, idza fariqum minhum, maka sebagian kelompok di antara mereka yakhshawnan nasa, mereka takut kepada orang atau kepada orang kafir, takut kepada orang yang memusuhi mereka, orang beriman. Takutnya itu kakhosyatillah, bahkan takutnya seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khosyah, bahkan lebih takut daripada kepada Allah. Ini gimana? Waqalu, dan mereka mengatakan, saking takutnya mereka mengatakan, Rabbana lima katabta alal kita, ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa Engkau wajibkan atas kami berperang? Lalu akhirtana ila ajalin qarib, kenapa Engkau tidak tunda kewajiban perang ini walaupun hanya sebentar saja? Kalau ada umatmu mengatakan demikian, wahai Muhammad, kul, katakanlah, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu kecil, wal akhiratu, dan akhirat khairun, lebih baik, liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa, wala tuzlamuna fatila, dan kalian tidak akan terzalimi sedikit pun. Dan gimana? Ini ayat yang memerintahkan untuk perang menghadapi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Niki ceritane kanal mu'minuna fi ibtida'il Islam wa hum bi Makkah ma'murina bis sholati waz zakah. Dulu orang-orang beriman di awal-awal Islam
pada waktu itu posisinya di Mekah. Mereka makmurina bis shalah, memakmurkan agama Islam ini dengan menjalankan sholat dan zakat. Wa illam takun zatan nasbin wa kanu ma'murina bimuwasatil faqra'i minhum wa kanu ma'murina bis-safhi wal 'afwi 'anil musyrikina was-sabri ilahin wa kanu yataharraquna wa yuwadduna law amaru bil qitali la yastafu min a'daihim wa lam yakunul hal idza dzaka munasiban li asbabi kasiratin minha. Niki Pak. Niki ceritanya dulu di awal-awal orang beriman posisinya di Mekah, maka umat Islam pada waktu itu menyibukkan dirinya dengan sholat dan zakat. Dan pada saat itu Pak, belum ada perintah untuk memerangi mereka. Dulu pun orang-orang iman diperintahkan untuk toleran ya terhadap orang-orang kafir, walaupun mereka memusuhi orang beriman, maka tidak boleh membalas memusuhi mereka. Bahkan memaafkan atas kelakuan zalim dari orang-orang musyrik. Bahkan diperintahkan untuk sabar menghadapi mereka di saat itu. Masya Allah. Maka pada posisi kufu aidiakum, pada posisi seperti itu, diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri, padahal dikuyo-kuyo. Masya Allah Pak, waktu umat Islam di Mekah tidak hanya itu, diintimidasi, dicaci maki. Menika Bilal bin Rabah di tepi watu di tengah padang pasir yang panas. Ada Sumayyah naudzubillah ini wong kafir kelakuane ngoten, wong wedok sing iman ditumbak kemaluannya sampai meninggal dunia. Niku kelakuane ngoten niku. Pada posisi semacam itu Allah belum memerintahkan untuk berperang. Perintahnya justru disuruh sabar, disuruh memaafkan kelakuan orang-orang musyrik seperti itu. Maka pada saat seperti itu Pak, orang-orang beriman itu sangat berharap sebetulnya ada perintah untuk memerangi orang kafir. Mereka sangat berharap kapan diperintah untuk melawan. Tak lawan itu, kelakuan wis kurang ajar, sudah melampaui batas. Tapi pada waktu itu tetap belum ada perintah. Ibnu Katsir mengatakan karena wakillatu adadihim binisbati ila kasrati adadi aduwihim. Karena pada saat itu posisi umat Islam belum kuat, jumlahnya juga sedikit. Umat Islam tidak memegang kekuasaan, umat Islam tidak ada dukungan dari pihak manapun, sangat terbatas sekali. Maka pada saat itu tidak diperintahkan untuk berperang. Wa minhum kaunuhum kanu fi biladihim wa huwa fi biladil haram. Kemudian ditambah lagi pada saat itu umat Islam berada di negerinya sendiri dan itu di tanah haram, dan itu adalah tanah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanah haram itu tidak boleh ada peperangan di situ. Maka pada saat itu falihada lam yu'mar bil jihadi illa bil Madinah. Maka pada saat itu tidak ada perintah untuk jihad kecuali di Madinah. Ketika umat Islam di Madinah
maka perintah jihad itu dikuat-kuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di ayat ini. Ayat ini adalah turunnya di Madinah. Kenapa di Madinah diperintahkan perang? Karena sorot lahum darun wa manahu wan ansor. Karena di situ umat Islam sudah berkuasa. Umat Islam pada saat itu mendapatkan dukungan dari orang-orang Ansor. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya sudah lebih banyak. Maka pada saat yang sudah siap seperti itu, maka baru diwajibkan perang atas mereka. Wa ma'adza lama amaru bima kanu yawaddunahu jaza'a ba'dhum minhum. Nah, begitu di Madinah, Pak, posisi sudah kuat, posisinya siap untuk menghadapi musuh, maka disitulah datang perintah perang. Maka ketika datang perintah perang, maka ternyata apa? Golongan orang-orang munafik, orang-orang yang cinta dunia, maka mereka ketakutan, khaufu muwajjahatan nas khaufan syadidan. Justru dulu ketika di Mekah dia mengharap-harapkan perang menghadapi orang kafir, begitu di Madinah orang itu sudah ada perintah perang, tambah enggak berani untuk perang, bahkan ketakutan sekali untuk berperang, dengan ketakutan yang sangat besar menghadapi musuh-musuhnya. Ketakutan itu diekspresikan dalam bentuk doa, ya Allah, kenapa Engkau wajibkan atas kami perang? Kok enggak nanti-nanti saja ya Allah? Niki mbok ditunda di waktu yang lain saja. Fa inna fihi safkut dima, karena ketika berperang menyebabkan darah itu tertumpah. Wa yutimul aulad, anak-anak menjadi yatim. Wa ta'ayyamun nisa, dan wanita-wanita menjadi janda. Ya Allah, aku enggak siap ya Allah. Niku ngoten, Pak. Niku orang-orang munafik niki. Niku ngoten niku. Gak gelem diajak perang. Nah niku. Nah, ngeten iki sama di beberapa ayat Al-Qur'an yang lain, di surat Muhammad ayat 20 pun sama. Niki wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhammatun wa dzukira fihal kitab. Orang-orang beriman mengharapkan kalau diturunkan satu surat dari ayat dari Al-Qur'an, maka ketika diturunkan surat itu yang mewajibkan di dalamnya ada perang, lah mereka justru berpaling. Ini ceritane ngoten. Qala Ibnu Abi Hatim mengatakan hadasana Ali bin Husain ila akhirih niki. An Amru bin Dinar an Ikrimah an Ibni Abbas anna Abdurrahman bin Auf ashaban lahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah faqalu ya Nabi Allah kunna fi izzatin wa nahnul musyrikun falamma amanna sirna adillah qala inni umiltu bil afi fala taqtulul qaum niki falamma hawalallahu ilal Madinah amarahu bil qitali fakufu fa anzalallahu alam tara ilal ladzina qila kufu aidikum niki diceritakan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan mereka bertanya, ya Nabi Allah, dulu kami dalam keadaan mulia ketika kami musyrik, kami dimuliakan, kami dihargai ketika kami musyrik. Tapi ketika kami beriman, justru kami menjadi orang-orang yang hina, orang-orang yang gembel, orang-orang yang terpinggirkan.
Maka Nabi bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memaafkan. Jangan engkau lawan mereka. Jangan sekali-kali kamu perangi mereka. Maka ketika sudah dikumpulkan orang-orang beriman di Madinah, maka diperintahkanlah untuk berperang. Tetapi justru mereka menahan diri tidak mau berperang, maka turunlah ayat ini, alam taro ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum. Sekarang bukan waktunya untuk menahan diri, sekarang waktunya untuk melawan orang-orang kafir. Niku ngoten. Masya Allah. Wa qala asbat an sayyidi lam yakun alaihim illa shalah wa zakah. Niki dari Imam As-Sayyidi, beliau mengatakan tidak ada perintah lain di Mekah kecuali sholat dan zakat. Maka mereka meminta kepada Allah supaya difardukan untuk mereka berjihad, berperang menghadapi orang-orang kafir yang sudah semena-mena terhadap mereka, mengintimidasi mereka, bahkan membunuh mereka orang-orang beriman. Tetapi ketika Allah telah mendatangkan fardu untuk berjihad di Madinah, maka mereka idza fariqum minhum yakhshawna an-nasya, justru sebagian di antara mereka ketakutan, bahkan melebihi takutnya kepada Allah. Akhirnya berdoa, ya Allah, kenapa engkau wajibkan pada kami perang? Kenapa engkau tidak tunda walaupun barang sebentar saja? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kesenangan dunia adalah sangat kecil dan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Niki Pak, Masya Allah. Nah niki ceritane ngeten niki nggih. Mulane wong kafir nyerang wong iman niku. Niki jane aja mbok seneni wong kafir. Soalnya nopo niku jane anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah, Pak. Bukan dicaci maki. Ya nak dia nyerang ya harus kita lawan, ya serang mereka, enggak usah takut. Ya. Makane lah jenenge wong kafir nggih ngoten iku, Pak. Ngene Quran nggih ngoten. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum ngoten. Wong kafir memang ngoten iku. Senantiasa berusaha menyerang orang-orang beriman di seluruh penjuru dunia. Niku ngoten. Masya Allah. Dan iki ditafsirkan secara luas. Zaman sakniki niku perange mboten namung perang dengan senjata. Nggih enten perang ekonomi, enten perang politik, enten perang media, macam-macam perang. Dan iki nggih wong kafir sejak dulu mesti menyerang ngeten iki. Lakuane. Makanya kalau diserang ya kita balas untuk menyerang. Iki ngoten. Saniki perang ekonomi, diserang secara ekonomi, menyebabkan negara-negara khususnya dunia Islam menjadi tergantung dengan mereka orang-orang kafir. Bayangno Pak niki jenenge perang ekonomi ngoten niku. Negara dhewe niku menjadi bergantung kepada ekonominya orang-orang kafir, tidak mandiri. Ya dilawan mesti ini. Orang bebek ngoten niku mau. Nah bebek ya sampai kapanpun ya nggih kalah. Itu sebetulnya mereka melawan kita dengan seperti itu. Ini sebetulnya anugerah dari Allah. Anda harus berupaya dengan sungguh-sungguh mengalahkan kekuatan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut.
wingi pun dijelasno wong kafir dan kroni-kroninya itu adalah dhaifah. Ini faqatilu awliya asyaiton, maka perangilah teman-teman kroni-kroninya setan itu. Sesungguhnya tipu daya inna kaida syaitoni kana dhaifah. Sesungguhnya strateginya mereka itu adalah lemah sekali. Okay. Makanya mestinya kudu dilawan itu, Pak. Enggak usah takut. Enggak usah terpesona dengan kehebatan mereka. Mereka itu enggak ada apa-apanya, aslinya begitu. Masya Allah. Makanya itu dilawan secara ekonomi ngoten, di dalam politik ngoten, di media ngoten, nggak usah takut. Nah, kalau mereka menghadapi dengan senjata, ya kita hadapi dengan senjata. Makanya ngoten. Nah, kalau kamu itu takut, maka Nabi sudah perintahkan. Allah berfirman kepada nabinya, nah wong sing munafik sing gak gelem maju ke perang itu sampai pada mereka, katakanlah dunia itu kecil, Pak. Niki ngoten, Pak. Niki justru mengindikasikan, Pak, bibit-bibit kemunafikan niku nggih orang-orang yang cinta dengan dunia. Wis ta, Pak, ning dinggon di seluruh dunia, Pak. Orang itu kalau sudah cinta dunia, maka disitulah timbul penyakit munafik. Nah, wis penyakit cinta dunia niku gocik, mboten wani jihad, mboten wani maju menghadapi orang-orang kafir. Mereka merasa minder, merasa hina, ora pede. Nah, seperti itu, Pak. Itu karena cinta terhadap dunia. Nah, Allah pesankan pada Nabi, nah umatmu ngono kuwi elingno marang umatmu. Dunia ini adalah kecil, akhirat itulah jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Bahkan wala tudlamuna fatila, nanti kalau di akhirat bahkan tidak ada yang dizolimi sedikit pun di akhirat, Pak. Masya Allah. Ini semua kebaikan-kebaikan kita nanti akan dibalas oleh Allah. Orang beriman di akhirat kita sudah tidak ada sakit lagi. Orang beriman nanti di akhirat sudah tidak ada miskin lagi. Orang beriman nanti di akhirat sudah tidak ada tua lagi, akan muda terus. Dan kita akan kekal abadi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhi tasliyatul lahum 'alid dunya wa tarhibul lahum fil akhirati wa tahridul lahum 'alal jihadi. Ini adalah menunjukkan bahwa kalau kamu fokus terhadap kehidupan akhirat, menyebabkan kalian akan semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, Pak, kecil dunia itu adalah kecil. Dulu orang-orang soleh dulu juga begitu, menulis syair. Abu Mushir, beliau menulis syair, la khaira fid dunya liman lam yakullah minallahi fi daril maqami nasibu. Bahkan dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali di dunia ini. Bagi siapa? Tidak ada kebaikan bagi orang yang mendapatkan bagian di akhirat. Nah, artinya kalau bagi orang beriman, Pak, memandang dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali. Nih. Karena apa? Kebaikan yang sesungguhnya adalah fidaril maqam, yakni nanti di akhirat. Wa in tujib ad-dunya rijalan fa innaha mata'un qalil.
Kalau kamu terpesona dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia adalah sangat kecil, wazawalul qarib, dan bahkan hilangnya dunia ini juga sangat cepat sekali. Maka dari itu Pak, ini para orang-orang soleh dulu menulis syair begitu. Kalau orang yang tanda-tandanya mendapatkan bagian nanti di akhirat, itu orangnya sudah tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Nak ijik kesengsem kalau kehidupan dunia, alamat Pak niki ora oleh bagian ning gone akhirat nak cara syair niki. Atau nah sing rada alus niku Pak, sapa wonge nikmate ning donya niku di akehi, engko nikmate ning akhirat dikurangi. Niki sing rada alus ngoten, tapi nek wong-wong sing saleh mboten ngoten, Pak. Nah, wong iku duwe bagian ning akhirat, ning donya iki ora tertarik blas. Memandang bahwa di dunia ini tidak ada kebaikan sama sekali. Masih omahe magrong, masih mobile apik, masih bojone ayu, masih sembarang kali rono, itu dipandang bukan kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah kecil sekali dan sebentar lagi hilang. Ini enggak lama Pak, hilang. Makanya jangan sampai tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat sedikit dan cepat hilang. Maka dari itu berjihadlah kamu di jalan Allah untuk mendapatkan kemuliaan abadi di dalam kehidupan di akhirat. Pun ngoten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking Gusti Allah. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Siap kabeh niki budal. Budal ning Palestina siap ya. Lah ngono. Nah iki wedi nggih berarti nggih niku wau Pak. Penyakit awake dhewe sik akeh. Nggih, penyakit cinta dunia. Lah penyakit cinta dunia niku bibit-bibit kemunafikan ada pada diri kita. Gak usah ngilokno wong liya. Geraya ngono awakmu dhewe. Nak kon sik gocik perang ngadepi wong kafir, berarti sik cinta dunia. Nak sik cinta dunia berarti sik ana sifat-sifat munafik ning gone awake dhewe. Ngoten. Makane nyun sewu kanca tabligh niku dilatih niku kon 4 bulan. Itu latihan sebetulnya Pak. Soalnya nak awake dhewe jujuk perang ngono Pak. Waduh ya tenan Pak, gendiri tenan kepoyo-poyo Pak. Apa meneh jujuk ana bedil ngoten Pak, ana roket moro ngono kepoyo-poyo Pak. Aja meneh kok roket sampeyan nek enek bledek meneh wis kepoyo-poyo. Lah nek dilatih dari pelan-pelan maka nanti kita ada istiqdad, enten kesiapan. Sama seperti sahabat dahulu dilatih Pak, di Mekah itu dilatih oleh Allah untuk menahan senjata. Begitu sudah dilatih, siap mentalnya, akhirnya diwajibkan oleh Allah untuk berperang. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian, sehingga dijadikan oleh Allah kita ini mukmin yang sejati. Orang mukmin sejati adalah orang yang siap berjuang di jalan Allah. Ngoten mawon. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.